Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 12D dari untuk mata kuliah rancangan penelitian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Abdurrahman dengan NIM D1B 024007. Perkenalkan, nama saya Muhammad Risan dengan NIM D1A 023113. Saya Biasa Nirmala dengan NIM D1B 024020. Saya Robil Ahwal dengan NIM D1A 023052. Di sini kami ingin menampilkan diskusi kami terkait jurnal yang berjudul The Growth Dynamics of Kinggrass Penicetum purpuroides, the application of beef cattle dung enriched Azolla microphylla. Bisa disaksikan ya selanjutnya. Kan ini kita lagi ada penelitian ya, itu latar belakang penelitian ini apa sih? Kalau sebacaan saya ya Mas, menurut saya itu penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang dinamika pertumbuhan produktivitas dan kontinuitas penyediaan hijauan pada budidaya rumput raja atau yang bisa disebut nama lainnya Penicetum purpuroides. Nah, hal ini penelitian ini bertujuan untuk mendukung usaha peternakan ruminansia yang berkelanjutan. Pemupukan menggunakan kotoran sapi potong yang diperkaya dengan Azolla microphylla sebagai sumber nitrogen. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas pupuk organik untuk mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Itu menurut saya. Tadi itu sudah sebut ya untuk latar belakang Tadi yang cukup ya Mbak. Cukup ya. Selanjutnya kali ya. Udah, selanjutnya ya. Berarti coba yang lanjut penanya dulu aja. Kira-kira menurut kalian hipotesis dan tujuan penelitiannya itu apa? Kalau aku ya Mas, hipotesis itu pemupukan dengan kotoran sapi potong yang diperkaya Azolla microphylla dapat meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas rumput raja. Dan kalau tujuan dari penelitian itu mengkaji pengaruh berbagai dosis kotoran sapi potong dan tingkat pengayaan Azolla microphylla terhadap dinamika pertumbuhan rumput raja, meliputi tinggi tanaman, diameter batang, jumlah anakan, dan jumlah daun. Menurut aku kayak gitu sih Mas. Ya setuju sih, emang isinya kalau dibaca emang kayak gitu isinya. mungkin nggak ada teman lagi juga. Aku mau nanya ya, ada nggak sih variabel di artikel penelitian itu tuh? Ada sih, yang aku baca ya ada tentang kayak tinggi tanaman, terus diameter batang, jumlah anakan sama jumlah daun. Setahu saya sih itu aja. Kalau ada yang mau nambahin ya, atau ada yang Cukup sih dari saya. Iya. Kita ada kedatangan Mas Robi, sekarang diganti dengan kameramennya tadi ya, yang kameramen. Langsung aja ya, tanya selanjutnya. Menurut kalian tuh apa sih? Adakah apakah rancangan pada penelitian itu sesuai tujuan? Mungkin saya bisa menjawab ya Mas. Iya, gimana Mas Robi? Rancangan ini tuh ada tujuannya, yaitu menggunakan rancangan penelitian rancangan acak lengkap atau RAL yang kita pelajari di praktikum maupun di kelas. Nah, ini beberapa faktornya, ada beberapa dosisnya dari 10, 20 dan 30 ton per hektar. Dan presentasi pengayaan Azolla microphyllanya itu ada 0%, 10% dan juga 20%. Rancangan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi pengaruh kombinasi berbagai tingkatan pupuk dan pengayaan Azolla terhadap pertumbuhan tanaman secara terkontrol dan sistematis. Iya sih, benar. Jadi pada saat penelitian ini itu menggunakan rancangan acak lengkap. Iya sih. Kita tambah dari tabel-tabelnya gitu. Mungkin bisa dilanjut Mas. Ya, mungkin lanjutannya ya, pertanyaan selanjutnya ya dari aku mau tanya gitu. Apakah materi ini itu sesuai rancangannya juga atau enggak? Saya sih menjawab ya. Ya. Kalau menurut saya, ya sudah sesuai rancangannya, karena materi yang digunakan itu sesuai karena pupuk kotoran sapi potong itu dan Azolla microphylla dipilih karena keduanya kaya akan nitrogen dan dapat meningkatkan kesuburan tanah. Untuk pendukung tujuan penelitian untuk meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas rumput raja, yang dimana kan konsumsi juga. Ini udah sesuai rancangannya. Iya sudah.
Mungkin saya langsung tanya ya. Mungkin saya bisa nanya. Oh iya iya, oke, maaf. Untuk pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana sih cara menguji hipotesis pada penelitian ini? Nah, aku izin jawab ya. Bisa. Ah, cara menguji hipotesisnya dalam penelitian ini tuh data hasil pengamatannya dianalisis secara deskriptif berdasarkan dinamika pertumbuhan tanamannya dan diuji menggunakan analisis variasi atau ANAVA yang biasa kita pelajari di praktikum lah. Dengan uji ortogonal dan regresi untuk menentukan efek dosis pupuk dan persentase pengayaan terhadap variabel yang diamati. Percaya sih mungkin ada namanya lain. Oh, dari saya cukup sih. Kemudian untuk pertanyaan terakhir ya, menurut kalian ya, bagaimana kesimpulan dari penelitian pada jurnal tersebut? Aku izin jawab ya. Oh iya, silakan. Menurut saya, kesimpulan dari penelitian ini tuh pupuk kotoran sapi potong itu diberkaya dengan azolla microphylla yang merupakan sumber nitrogen yang layak dan efektif. Setahu saya kesimpulannya itu aja, tapi kalau ada yang mau ditambahkan silahkan ditambahkan. Mungkin saya bisa nambahin Oh, ya. iya, silakan. Dari penelitian ini hasil terbaik yang diambil itu diperoleh dari dosis 30 ton per hektar kotoran sapi yang diperkaya 20% azolla microphylla ya, yang menghasilkan pertumbuhan optimal pada seluruh parameter tinggi tanaman, diameter batang dan jumlah adanya jumlah daun. Izin menambahkannya mas. Boleh. Nah, menurut saya setuju itu merupakan hasil terbaik ya dengan diperoleh dengan dosis 30 ton per hektar kotoran sapi yang diperkaya 20% azolla microphylla. Nah, alasannya kalau menurut saya ya itu karena kombinasi ini merupakan kandungan nitrogen yang cukup untuk mendukung pertumbuhan tanaman secara signifikan. Kira-kira bagaimana? Kalau dari saya Ya, cukup sih. Bagus ya? ya bagus itu kesimpulan lumayan. Sekian dari diskusi dari kelompok 12 terkait penelitian tadi. Jadi mohon maaf terkait presentasi atau diskusi kami yang belum sempurna, masih banyak kekurangan. Wajarlah manusia, bukan Nabi Boy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.